Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alam Prabowo, NIM 19041110502. Di sini saya akan membuat sintaks atau skrip sederhana tentang looping, di mana looping ini perulangan saya menggunakan for, dan percabangan saya menggunakan else if. Lanjut aja ke HTML. Ke ini kita mulai saja ya. Kita buat aja sintaksnya HTML. Semoga HTML. Kita di sini saya akan membuat segitiga bintang. Nah, body ini judul saya buat pakai tag H3 yang berarti ketebalannya ya. Nah, judulnya membuat segitiga bintang. Selanjutnya saya menggunakan tag P, di mana tag P ini fungsinya untuk membuat kalimat pada HTML tersebut. Masukkan jumlah barisnya. Kita tutup lagi tag P. Selanjutnya di sini kita coba buka dulu ya, Ctrl file C F1. Jangan lupa ini PHP save. Kita lihat local size T1 ini buka, masukkan jumlah barisnya. Di sini tadi title ini fungsinya untuk membuat ini ya, judul web segitiga bintang. Selanjutnya H3 ini judul dari web tersebut. Mapping buat segitiga bintang. Selanjutnya di kalimat masukkan jumlah barisnya. Selanjutnya di sini untuk menginputkannya agar dapat diinput, saya membuat formulir. Formulir di sini membuat saya menggunakan metode post. Di dalam formulir ini saya akan membuat menu inputan dari berapa sih baris yang mau diinputkan. Langsung saja inputkan jumlah barisnya. Terus sintaksnya di sini input. Kenapa ini jadi huruf besar semua? Input. Terus input tipenya saya buat teks agar diketik aja ya manual. Namanya saya kosongkan. Selanjutnya value. Maaf, namanya saya buat bintang. Selanjutnya kita coba dulu. Ya, kan jumlah barisnya. Ini apa? Maksudnya juga huruf kecil aja. Kan jumlah baris. Nah, seperti ini. Selanjutnya saya akan membuat tombol create, di mana tombol create ini berfungsi untuk menghubungkannya atau memulai program dari PHP tersebut. Di sini saya buatnya di dalam form juga. Input tipenya submit. Namanya saya kosongkan aja untuk nama ini. Value-nya create. Selanjutnya ini tag setelah ini coba lagi
udah ada ya muncul tapi belum bisa digunakan, masih belum bisa, maka dari itu saya akan menambahkan PHP-nya di sini. Langsung saja mulai membuat kode awal PHP atau untuk memulai dolar. Di sini variabelnya mungkin saya menggunakan variabel Z, karena nanti saya akan menggunakan variabel A dan B, mungkin lebih efisien saya menggunakan Z. Biar tidak bingung, dolar underscore post. Nah, dolar underscore post ini fungsinya itu, ini untuk mengambil metode ini. Di sini kita ada juga bintang. Bintang langsung di titik koma. Ini fungsinya itu untuk mengambil inputan yang diinputkan oleh user di HTML ini, ya, di dalam formulir ini. Maka itu kita ambilnya ini, otomatis nanti nilainya akan menjadi nilai variabel Z. Selanjutnya karena ini percabangan tadi seperti saya bilang, saya menggunakan for ini, S, ini kita ganti A aja ya. Ini mulai dari 0. Ini lebih kecil sama dengan. Kenapa lebih kecil sama dengan? Biar jumlahnya itu tidak kurang dari yang diinputkan oleh user. Jadi dia, contohnya user menginputkan 10 baris. Otomatis sistem program ini akan membuat 10 baris bintangnya. Jadi di sini karena variabelnya udah di variabel dari nilai yang diinputkan user tersebut sudah dimasukkan ke dalam Z, berarti kita buat dolar A lebih kecil sama dengan Z, dolar Z, dolar Z. Nih, kalau ini apa ini? Ini dolar A plus, karena kita mau menambahkan ya, sudah. Ini mungkin tidak digunakan ya, hapus saja. For selanjutnya kita akan membuat for lagi, for di dalam for. Ini lebih enak seperti ini, manual dolar. Sekarang saya akan menggunakan variabel B sama dengan 0, titik koma, dolar B lebih kecil sama dengan dolar B lebih kecil sama dengan dolar A, titik koma, dolar B plus plus. Buka kurang lagi. Selanjutnya kita gimana sih biar nampil bintangnya? Kita membuatnya di dalam for ini ya. For berarti echo ini yang fungsinya untuk menampilin kalimat apa sih atau kata apa yang ingin kita tampilin. Karena kita ingin buat segitiga bintang, kita buat aja di sini bintang. Selanjutnya di sini echo lagi agar dia terenter ke bawah, kita tambahkan tag BR. Kita coba, jangan lupa ini PHP-nya belum ditutup ya. Kita tutup di sini. Kita save. Kita save, kita mulai di sini. Continue. Kita contohnya 30 ya. Script. Otomatisnya 1, 2, 3 sampai 30 baris. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke percabangan. Percabangan di sini saya menggunakan else if. Lanjut aja ya, kontrol yang di kontrol N malah di sini. Seharusnya di sini kontrol N.
Kita tulis dulu sintaksnya HTML. Titelnya di sini saya akan membuat nilai. Karena saya akan buat range nilai dari contohnya dari 80 ke 100 itu akan mendapatkan nilai apa. Di sini ini langsung aja diisi nilai. Di body-nya saya tetap menggunakan H3. Judulnya mengecek nilai. Dan pada di bawahnya saya akan membuat kalimat masukkan jumlah nilai menggunakan teks tetap sama, menggunakan P, masukkan nilai Anda. Nah, kita save dulu ya, kita coba. Save, tes 2. Ini kita ganti P, save. Sedikit. Tes 2. Sudah muncul di sini. Ini judulnya nilai, benar. H3-nya mengecek nilai, ini dia. Selanjutnya masukkan nilai Anda ini. Nah, saya ingin membuat lagi seperti sebelumnya, seperti di segitiga bintang tersebut, menggunakan formulir. Langsung aja di sini. Formulir ini. Formulir seperti yang sebelumnya menggunakan metode post untuk menarik nilai yang diinputkan oleh user. Inputkan nilai Anda di sini. Isinya yaitu inputkan nilai Anda di sini. Mungkin membuat dia seperti tempat untuk menginputkan nilainya. Scriptnya yaitu input, tipenya teks, tetap sama seperti sebelumnya teks, namanya nilai. Kita coba jalankan dulu. Sudah ada ya. Selanjutnya dibuat tombol submit seperti sebelumnya. Tetap sama, tagnya input, tipenya submit, namanya kita kosongi aja, value-nya submit juga ya. Coba aja submit. Udah seperti ini. Save lagi, kita balik ke sini, sudah muncul ya. Tapi belum bisa diinputkan, sama seperti sebelumnya. Selanjutnya, agar bisa dicek itu kita membuat tag PHP. Tag PHP di sini saya membuat karena saya menggunakan percabangan, di mana percabangannya itu else if. Jadinya if, else if, bisa else if, terus else. PHP, kita tarik dulu nilai yang diinputkan oleh user, saya buat $nilai. Sama dengan $ seperti tadi, underscore, post, kurung, nama dari itunya nilai. Titik koma. Selanjutnya masuk ke dalam percabangannya. Mulai aja ya di sini. If $ jika nilai sama dengan nilai lebih kecil
lebih besar ya, mungkin dari atas lebih besar sama dengan 80. Dan dolar nilai lebih kecil sama dengan 100. Ekonya kita akan pilih eko nilai Anda A. Jadi ini maksudnya jika kita menginputkan nilai antara 80 sampai 100, maka kita akan mendapatkan tampilan ini, nilai Anda A. Selanjutnya saya akan membuat sampai D yang mungkin A, B, C, D. Di sini else if dolar nilai lebih besar sama dengan 60 and dolar nilai lebih kecil dari 80, lebih kecil dari 80. Nah, ini kira-kira apa tampilannya supaya maka kalau kita mendapat nilai dari 60 sampai 80, kita akan mendapatkan nilai Anda. Oke. Selanjutnya lagi, else if, karena ini percabangan bisa sampai berapapun ya, sampai berapa else if juga bisa, asalkan memenuhi kondisi. Nih, kondisi ini yang seperti ini, dolar nilai lebih besar sama dengan 80 dan nilai lebih kecil sama dengan 100, maka nilai Anda A. Harus memenuhi kondisi tersebut atau tidak, programnya akan error. Dolar nilai karena ini udah sampai 60 berarti lebih besar sama dengan 30. And dolar nilai lebih kecil dari 60. Nilai Anda C. Titik koma. Di bawahnya lagi else if. Oh ya, else if. Ini sampai dia, terus nilai lebih besar sama dengan 0. Jadi ini dari 0 sampai 100 and dolar nilai lebih kecil dari 30. Maka tampilannya nilai Anda D. Nah, bagaimana kalau misalnya user menginputkan nilai 200 atau min atau melebihi dari 0 sampai 100, maka kita masih mempunyai else. Else di sini langsung aja kita isi echo inputkan kembali nilai Anda. Udah ya. Selanjutnya kita tutup PHP-nya seperti ini. Nah, sini pengertiannya. If jika nilai lebih besar sama dengan 80 dan nilai lebih kecil sama dengan 100, maka akan muncul tampilan, di sini belum dibuat echo.
Maaf, saya kelupaan mengetiknya. Sini juga belum ya. Tuh. Nah, jika kembali lagi ke tadi, jika nilai lebih besar sama dengan 80 dan nilai lebih kecil sama dengan 100, maka akan menampilkan nilai Anda A. Jika nilai lebih besar sama dengan 60 dan nilai lebih kecil dari 80, maka akan ada tampilan nilai Anda B. Jika nilai lebih besar sama dengan 30, nilai lebih kecil 60, tampilan C. Selanjutnya, jika nilai lebih besar sama dengan 0 dan nilai lebih kecil dari 30, nilainya D. Selanjutnya sini echo ini untuk menampilkan hasil dari inputan user yang tidak memenuhi syaratnya kan 0 sampai dengan 100. Contohnya kita buat di sini, kita reload ya. Kenapa ini? Contohnya 12, submit. Oh, ini dia. Nilai Anda D. Ini kenapa ini, kita ulang aja ya. Tes. Kita buka tes 2. Ada notis seperti ini ya. Kalau misalnya kita buat A, contohnya 90. 90, nilai yang kita inputkan 90, maka tampilannya nilai Anda A. Kalau mau dapat B gimana? Berarti antara 60 sampai 80. Contohnya 75. Nilai Anda B. Kalau mau C 30 sampai dengan 60, 50. Kita buat 50. Submit, nilai Anda C. Selanjutnya nilai Anda D. Nilai Anda D itu 0 sampai 30. Kita 12 ya yang tadi. Nih, nilai Anda D. Kalau gimana sih kalau lebih dari 100 atau min? Contoh kita min, bisa atau tidak? Tidak bisa ya kalau min 200. Submit. Oh, masih error ya. Mungkin itu aja dari saya. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan. Selebih dan kurangnya saya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.